Oke, sudah. Oke, baik ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan hari ini terima kasih karena kalian sudah join di kelas kita. Ya, dengan semangat baru insya Allah kita bisa melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, baik. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita ke slide. Oke ya. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita seperti biasa, kalian mampu untuk menyelesaikan soal-soal TPS kuantitatif. Ya, oke. Dimulai dari soal yang pertama. Silahkan coba dibaca ya. Dilakukan sebuah pendataan di sebuah kelas mengenai olahraga favorit siswa di kelas tersebut. Sebanyak 13 siswa menyukai olahraga renang, 9 siswa menyukai olahraga voli, dan 11 siswa menyukai olahraga futsal. Ternyata dalam pendataan diketahui ada 3 siswa yang menyukai ketiga olahraga tersebut. Oke, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan kuantitas Q berdasarkan informasi yang diberikan? Di mana Q-nya itu 27, P-nya adalah banyak siswa di kelas tersebut jika siswa hanya memilih tepat satu olahraga favorit. Nah, itu tuh berapa tuh? Katanya tadi kalau misalnya dicek di sini, sebentar ya, saya iniin dulu. B, Sir. B ya? Oke. Coba ya. Dilakukan sebuah pendataan. Oke, 13 siswa menyukai renang nih. Oke, maka kita buat gampangnya adalah kita buat ini aja ya. Kan ada yang nih ya dari sini ya, 3 siswa itu menyukai ketiga olahraga tersebut. Berarti mereka ada yang beririsan satu dengan yang lain. Gini ya. Katanya adalah ini misalnya siapa? Ada itu olahraganya ada volley, ada futsal, lalu kemudian ada renang. Ini renang misalnya, lalu kemudian ini adalah volley, lalu kemudian ini misalnya adalah futsal. Oke, kemudian yang 3 orang itu berarti di sini ya, karena 3 orang menyukai ketiga olahraga tersebut. Dah. Nah, baru kita buat di sini 13 siswa menyukai olahraga renang. 9 siswa menyukai olahraga voli, 11 siswa menyukai futsal. Ternyata dalam pendataan tersebut ada 3 siswa yang menyukai ketiga olahraga tersebut. Apa jawabannya? A, B, C, D? Saya B, Sir. B ya? B. B itu gimana? Kenapa bisa B? Saya misalkan renang sama voli itu saya misalkan berdiri itu X, Sir. Iya gitu, Sir. Ini ya, di sini. Renang sama voli Baru misalkan saya di buat iya, Sir. sini X. X. Lalu di sini misalnya adalah Y gitu. Si voli sama si Iya, Sir. futsal. Kemudian di sini adalah si Z. Iya, Sir. Bisa nggak dicari si ininya, si X, Y, Z-nya? Itu nanti mengarah ke ketaksamaan, Sir. Ketaksamaannya gimana? Boleh ada ide? Ketaksamaannya adalah? Renang itu kan, Sir, jadi 13 kurang X kurang Y kurang 3, Sir. Yang hanya renang gitu ya? Iya, Sir. Hanya renang. Nah, karena dia beda yang suka renang sama yang hanya renang. Berarti yang hanya renang, yang posisinya di sini nih yang di sini nih. Nih, ini hanya renang begitu. Ininya enggak ya. Berarti nanti jadinya adalah renang tadi 13, berarti 13 dikurangkan sama si X, dikurangkan sama 3, kemudian dikurangkan sama si Z. Iya nggak sih? Berarti nanti nilainya adalah sama dengan berapa? 10 dikurangkan sama X dikurangkan sama Z. Benar? Kemudian hanya apa lagi? Hanya voli.
Oke, hanya volley berapa? 9 ya. 9 dikurangkan sama X, dikurangkan sama 3, dikurangkan sama Y. Berarti nanti nilainya adalah 6 dikurangkan sama X, dikurangkan sama Y. Lalu kemudian hanya siapa? Hanya futsal. Nah, hanya futsal berarti berapa? Hanya futsal 11 dikurangkan sama si Z, dikurangkan sama 3, dikurangkan sama si Y. Berarti nanti nilainya adalah 8, ya kan? Dikurangkan sama Z, dikurangkan sama Y. Udah, habis itu petak samaannya gimana, Dan? Saya jumlahin, Sir. Dijumlahkan. Karena di sini adalah banyak siswanya ya. Coba kalau misalkan ini dijumlahkan, ada nggak yang habis? Mengandung unsur min 2 gitu, Sir. X gitu. Iya kan, berarti dari sini 10 ditambah dengan 6 ditambah dengan 8 tuh. Berarti nilainya adalah 24. Dikurangkan sama 2X. Dikurangkan sama 2Y. Dikurangkan sama 2Z. Cocok? Berarti nanti dari Yes, sini, Sir. berarti kan ini nilainya adalah 24 dikurang 2 kali X tambah Y ditambah sama si Z. Apakah bisa dipastikan bahwa ini, kan yang pasti bahwa ini tidak mungkin negatif ya? Iya, Sir, gitu, Sir. Ya kan? Ini tidak mungkin negatif. Karena kalau misalnya dia negatif, ya berarti jumlahnya itu dipertanyakan gitu. Kenapa jumlahnya atau banyaknya itu adalah negatif? Paling kecil, nah, paling kecil itu adalah 0. Si X, si Y, dan si Z-nya. Artinya bahwa tidak ada yang suka keduanya. Gitu. Berarti paling kecil itu adalah 0. Berarti kan dia nggak mungkin negatif. Kalau tidak mungkin negatif, nak, maka yang ini, oke, ini pasti lebih kecil. Lebih kecil dari berapa? Dari 24 gitu. Oke, lebih kecil dari 24. Berarti maksimumnya berapa? Maksimumnya adalah 24. Maka bisa disimpulkan bahwa walaupun kita tidak bisa menentukan si X, si Y, dan si Z, tapi karena penalaran ini, maka kita bisa tentukan bahwa nilai daripada si P lebih kecil daripada nilai daripada si Q. Maka jawabannya adalah bola. Paham? Bisa ya? Bisa kira-kira? Gitu. Oke, lanjut. Nomor jaringannya tidak. Oke, sebentar. Saya terkeluarkan ini. Oke. Bisa? Kita sudah ke nomor 2 tadi ya. Oke, ini ya. Sebuah seminar dihadiri oleh 50 orang dan setiap orang akan bersalaman 1 kali dengan syarat, ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya itu adalah setiap orang tidak boleh bersalaman dengan orang yang lebih pendek. Oke, nggak bisa dia bersalaman dengan orang yang lebih pendek, ini tidak boleh. Nah, setiap orang di pesta tersebut diketahui memiliki tinggi yang berbeda-beda. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dengan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, biasanya kalau misalkan dia bersalaman, itu kan pakai kombinasi ya, kombinasi dari berapa banyak orangnya, lalu kemudian di sini 2. Gitu. Kenapa? Karena setiap salaman itu melibatkan 2 orang. Tapi ada syarat. Nah, ini namanya adalah lema jabat tangan ini. Lema jabat tangan. Nah, ini kombinasi CN2 gitu. Tapi apakah ini dipakai? Oh, tunggu dulu karena ada syaratnya ya, bahwa setiap orang tidak boleh bersalaman dengan orang yang lebih pendek. Lalu kemudian di situ tingginya mereka itu berbeda-beda. Jadi, kalau misalnya ada 2 orang. Oke, 2 orang nih di sini. Di mana 2 orang ini adalah ini lebih pendek ya, lebih pendek sedikit. Berarti misalnya ini adalah si A, lalu ini adalah si B. Oke, nah katanya syaratnya kan dia bisa bersalaman jika dia dengan orang yang tidak boleh bersalaman dengan orang yang lebih pendek. Berarti si A bisa bersalaman dengan si B.
Oke, si A bisa bersalaman dengan si B. Paham ya? Karena A itu lebih pendek daripada B atau B lebih tinggi daripada si A. Berarti A bisa bersalaman dengan B. Masalahnya adalah apakah B bisa bersalaman dengan A? Nggak bisa. Kenapa? Karena A itu lebih pendek daripada dia. Oke, A bisa bersalaman dari B, tapi dari segi B-nya dia nggak mau nyalamin. Jadi misalnya gini, misalnya si A menyodorkan tangannya nih, si B nggak bisa. Kenapa? Karena kalau misalkan dia bersalaman dengan si A, dia akan melanggar syaratnya. Syaratnya adalah dia harus bersalaman dengan yang lebih tinggi lagi. Berarti banyak salaman yang terjadi pada seminar tersebut itu 0. Nggak akan mungkin terjadi karena tingginya beda-beda. Dia nggak bisa saling, A bisa ke B, tapi B tidak bisa ke A. Sedangkan salaman itu adalah harusnya saling bersalaman, gitu ya. Oke, berarti jelas bahwa di sini P lebih kecil juga. P lebih kecil daripada Q atau Q lebih besar daripada P. Tanpa harus kita cari kombinasi N2. Tapi kalau tidak ada syarat, ya bisa kita cari kombinasi 52. Gitu. Oke, 50 dan bawahnya adalah 2. Oke, nomor 3. Bilangan ganjil. Oke, bilangan ganjil 7 angka dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, 8. Peluang lagi. Dengan semua angka selain 1 muncul tepat 2 kali. Sebanyak berapa? 90, Sir. Berapa? 90. 90. Thank you ya. Berarti kalau dia ganjil, ini kan genap semua ya. 2 genap, 4 genap, 8 genap. Berarti bilangannya itu pasti diakhiri atau satuannya itu pasti 1. Cocok? 7 nih. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi 7. Dan ini pasti 1. Dan angka 1 kemungkinan yaitu adalah angka 1 saja. Nah, yang di sini kan sisanya berapa? 6 lagi ya. Berarti yang ini tuh ada 6, tapi dia mengulangnya sebanyak berapa? 2 kali. Berarti ini permutasi N dari R unsur yang sama. Gitu. Oke, jadi kayak misalnya kata matematika, kalau misalnya kalian ingat, ada berapa banyak susunan yang bisa dibentuk dari huruf pembentuk kata matematika. Berarti ya hitung. Matematika itu 10 huruf, lalu kemudian M-nya ada berapa, A-nya ada berapa gitu ya. Nah ini tadi posisinya berarti 6 faktorial per 6 itu karena di sini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah setiap angka yang mengulang itu 2 kali unsur yang samanya. Jadi angka 2-nya ada 2, angka 4-nya ada 2, angka 8-nya pun ada 2. Oke, udah tinggal di sini aja banyaknya. Bisa ya, ini dari N unsur yang sama. Oke, berarti nanti dari sini menjadi 90 ya. 6, 5, 4, 3, 2-nya habis. Berarti tinggal 2 kali 2 gitu. Habis. Udah deh, berarti nanti nilainya adalah 90. Oke, thank you. Gitu. Lanjut, nomor 4. Seekor kucing terjebak di sebuah pohon dengan ketinggian 4 meter. Oke, tingginya 4 meter. Ini lurus ya, anggap saja ini pohonnya. Oke, lalu kemudian kucing tersebut tidak bisa turun. Untungnya ada anak yang hendak menolong kucing tersebut dengan tangga 5 meter jarak. Oke, Pitagoras. Udah, lanjut aja lah. Berapa ini jadinya? Ini jaraknya, ini ke sini? 3. 3, udah. Gitu ya. Triple Pitagoras. Oke, dari posisi kucing ya, bukan dari ini. Ini sebenarnya si kucingnya di sini nih. Kita anggaplah di sini ya. Dia di ranting-ranting daripada si pohonnya tersebut nih, posisi kucing. Lalu dari posisi kucing ini ada ini. Nah, yang ditanya adalah berapa jarak ini ke sini. Udah, berarti dia adalah Pitagoras. Oke, diketahui informasi berikut. Keliling sebuah ladang berbentuk persegi panjang ini. Lalu perbandingan panjang sama lebarnya ini. Lalu berapa jarak 2 titik pojok ladang yang bersebelahan? Jarak C ya. 2 pernyataan bersama-sama. Iya benar. Tapi satu saja nggak bisa, ya benar ya. Karena kan nanti dari sini diketahui bahwa panjang banding lebarnya itu adalah 1x banding 2x begitu.
maka bisa ditentukan nih X-nya berapa, karena dia keliling persegi panjang. Kalau keliling persegi panjang, maka nanti nilainya adalah 2 kali panjang tambah lebar, kan gitu, sama dengan 120. Ini habis-habis, ini 60, P-nya tadi adalah X, berarti X ditambah 2X sama dengan 60, berarti 3X sama dengan 60, berarti X-nya adalah sama dengan 20. Berarti panjangnya 20, lebarnya adalah 40. Lalu kalau misalnya digambarkan, berarti nanti di sini ini 20, di sini 40. Kan tahu ya, diketahui lah di situ jarak antara dua titik pojok ladang yang berseberangan ini sama ini. Misalnya berapa? Berarti kita pakai Pitagoras saja. Tapi harus dua-duanya. Benar, C ya. Thank you. Lanjut. Nih. Nah, dari nomor 6 sampai dengan terakhir ini tahun 2020 ya, Nak. Soalnya saya ambil. Oke. Nah, ternyata muncul matriks di TPS kuantitatif ini kan sebenarnya matematika banget ya. Oke, jadi hati-hati, jadi matriks itu muncul. Oke, jika matriks A adalah matriks singular. Apa matriks singular? Determinannya 0, Sir. Determinannya 0. Gimana cara mencari determinan ordo 2 kali 2? X kali X plus 4, Sir. Iya, benar. Kurang Ini ya. 5. Oke, saya ingatkan kembali. Ini, kalau dia A, B, C, D, berarti determinan dari A itu adalah kali silang. AD kurang BC. Oke, jadi sini kali, ini kali dan dia dikurangkan. Dah, berarti nanti dari sini singular itu determinannya sama dengan 0. Oke, berarti nanti ini 0 sama dengan, berarti jadinya X dikali X tambah 4 dikurangkan sama 5 kali 1, 5. Berarti jadi persamaan kuadrat. X kuadrat tambah 4X tambah 4X ya, dikurangkan sama 5. Yang ditanya sama dengan 0. Maka jumlah semua nilai X, berarti X1 tambah X2 min B per A. Ya kan? Min B per A. Bukan ininya ya, tapi di sini ya, min B per A-nya ya. Berarti nanti nilainya adalah minus 4. Dapat? Jadi kita nggak perlu memfaktorkannya. Karena yang ditanya adalah jumlah semua nilai X. Kalau hasil kali berarti nilainya C per A. Oke, ini lagi. Gimana nih? Perbandingan. Ini juga soal yang muncul 2020. Perbandingan kecepatan A dan B dalam mengetik pada mesin tik adalah 4:7. Kecepatan. Jika A dapat mengetik ini dalam waktu ini, berapa waktu yang dibutuhkan B untuk mengetik ini? Oh, gimana tuh? Oke, VA dibandingin sama VB gitu ya. Itu nilainya adalah sama dengan 4:7. V-nya di sini adalah kecepatan huruf dibandingkan sama waktunya. Ya, huruf banding dengan waktu. Berarti kalau misalnya kita buat di sini katanya 280 per 6. Ya kan? Lalu dibandingin sama yang di sininya. Si B. B-nya itu ini per waktu, berarti TB lah. Waktu yang dibutuhkan untuk si B tersebut sama dengan 4:7. Oke, berapa jawabannya? 2 jam, Sir. 2 jam. Oke ya. Ini tinggal aljabarnya aja ya. Dapat ya dari sini aljabarnya? Kalau ini dalam kali dalam, luar kali luar gitu kan kalau perbandingan. Berarti nanti 4 kali 9800 per TB sama dengan 7 kali 280 per 6 gitu ya. Berarti nanti TB-nya itu sama dengan 120 menit. Menit ya, karena kan di sini satuannya menit masih. Nah, diubahnya dalam bentuk jam berarti 2 jam. Ini juga ya. Jadi lihat, ini persamaan garis lurus kan? Titik di bawah ini adalah memiliki tegak lurus. Ayo, tegak lurus berarti gradien 1 dikali gradien 2 sama dengan minus 1. Berapa gradien ini? 2, Sir. Gradiennya 2. Oh, gradien ini adalah minus setengah. Minus 2. Minus setengah. Iya, benar-benar. Karena dia tegak lurus, maka M2-nya sama dengan 2. Tahu ya, ini ya, konsepnya ini ya. Karena dia tegak lurus. Kalau sejajar, dia sama. Yang diambil adalah yang ini. Karena yang ditanya adalah titik-titik di bawah ini yang melalui
titik ini dan tegak lurus. Berarti kita ambil titiknya 2,4, gradiennya 2. Ayo, berarti persamaan garis. Nah, kalau persamaan garis, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1 gitu ya. Berarti Y kurang 4 sama dengan 2 kali X kurang 2. Y sama dengan 2X saja. Ya, 2X saja ya. Min 4-nya habis kan? Habis, Sir. Oke, yang mana titiknya? Yang berada ini? Ya, substitusi aja. 1,4 benar? Hanya 4 aja, Sir. Iya, hanya 4 aja ya. 1,4 salah lah. Karena X-nya 1. Kalau X-nya 1, Y-nya 2. Salah. Ini juga kalau X-nya 1, ini kan X-nya 1. Y-nya 2. Salah. Kalau X-nya 3, maka Y-nya harusnya 6. Di sini yang salah. Oke, berarti hanya 4 saja. Maka jawabannya D. Ini soal asli. Nomor 9. Fungsi 0. Oke, good ya. Deng udah pernah kerjain ini ya. Berarti nanti dari sini boleh substitusi aja. Kan itu dia F kuadrat X sama dengan 2 kali Fx ditambahin sama 5 nih. Berarti kan si F-nya itu 1 dikurangkan dengan 2x dikuadratin gitu ya. Sama dengan 2 kali Fx. 1 kurang 2x ditambahkan sama 5. Kuadratkan ini. 1 kurang berarti 1 kurang berapa tuh? 4x tambah 4x kuadrat. 1 dikuadratin 1 min 2x dikuadratin 4x kuadrat baru 2 kali 1 kali min 2x ini ya. Kenapa dapatnya ini? Sama dengan ini berarti 4 kurang 4x ditambahin sama 5. Ini 4x kiri, 4x kiri minus minus habis. Berarti 4x kuadrat berapa nih jadinya? 4 tambah 5. Itu berarti 9. Berarti minus 8. Karena ada 1 ya. Sama dengan 0. Nah yang ditanya jumlah akar. Kalau jumlah akar berarti X1 tambah X2. Kan B-nya 0. Min B per A berarti min 0 per 4. Maka jawabannya 0. Bola. Dot. Oke, itu dia. Paham? Bisa kira-kira membuatnya? Insya Allah, Sir. Iya, itu ya. Jadi berarti sudah bergerak ya. Jadi TPS kuantitatifnya maksudnya bergerak apa? Bergerak dari materi SMP ke ternyata materi SMA kelas 1 dan kelas 2 umum. Matematik umum. Matriks itu dia tidak pernah dipelajari di SMP. Dia adalah merupakan materi SMA yang umum. Lalu fungsi-fungsi dipelajari di SMP memang dan ujung-ujungnya apa? Ke persamaan kuadrat. Maka hati-hati gitu ya. Jadi ternyata TPS-nya makin ke sini itu untuk khusus TPS kuantitatifnya itu adalah sudah bergerak ke matematika umum. Maka pahami lagi untuk matematika umumnya. Dan jangan lupa untuk try out di hari Sabtu. Pengerjaannya Sabtu dan Minggu. Ya, Sabtu dan Minggu, nanti Minggu malam atau Senin ya kemarin, Senin dini hari. Nah itulah dia batas daripada pengerjaan tryout-nya tersebut. Iya. Izin bertanya, Sir, untuk soal yang terakhir. Iya, silahkan, Muti. Soal yang terakhir, Sir. Oh, soal yang terakhir, wait ya. Soal yang terakhir. Soal yang terakhir nomor 9 ya, Kak. Oke ya, wait ya. Ya. Oke, ya. Aha. Tadi kan itu Sir 2 kali 1 kurang 2x, Sir buat 2 kali 1 itu jadi 4, Sir. 2 kali. Iya, 2 kali 1. Oh, iya ya. Coba. Salah, Sir. Keep. Wait ya. Ini ya. Salah ininya ya. Gimana? Ini 1 kurang 2x dikuadratin ditambah sama dengan 2 kali 1 kurang 2x ditambahin sama 5. Gimana, Kak? Berarti ininya iya benar. Oh, angka terakhirnya. Oh iya benar. Tapi tidak mempengaruhi, syukurnya tidak mempengaruhi ya karena jumlah ya. Itu C ya. 1 dikurang 4x ditambah 4x dikuadratin sama dengan 2. Iya benar. Thank you ya. 2 kurang 4x ditambahin sama 5. Maka ini habis. Maka jadinya bukan 4x kurang 8 tapi 4x kurang
6, ya kan? Sama dengan 0. Oke, sama sih hasilnya karena di sini C. Oke, thank you ya. Tapi kalau misalnya soalnya diganti perkalian akar-akar, maka gawat juga tadi. Kalau misalnya itu yang terjadi. Kalau di sini sama X1 ditambahin sama X2, maka nilainya adalah min B per A. Maka nilainya tetap adalah sama dengan 0. Thank you, Muti. Oke, ada lagi? Oke, tidak ada ya? Oke, baik. Terima kasih. Kalau begitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.